Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SMA N2 Pekanbaru yang beranggotakan Nur Hafiza SPD, Rani Efratianiti SPD, Rizka Damayati SPD, Rediza Lutfi Amar SE, Selina Auliansyah SE, dan Siti Mariam Nasution SE. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil modifikasi RPP atau modul yang telah kami lakukan. Nah, poin yang pertama akan disampaikan oleh Siti Mariam Nasution SE. Pada Siti Mariam dipersilakan. Komponen RPP atau modul ajar yang perlu dimodifikasi pada pertimbangan atau penyesuaian perkembangan peserta didik adalah yang pertama, tujuan pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Hasil modifikasi yang kami lakukan pada tujuan pembelajaran disesuaikan dengan tingkatan kelas, yaitu pada kelas 12 menggunakan C4, C5, dan C6 serta sudah berstimulus. Alasan atau argumen perlu dimodifikasi pada tujuan pembelajaran karena pada modul sebelumnya tujuan pembelajaran belum memenuhi kriteria taksonomi Bloom dan belum berstimulus. Sedangkan pada modul yang sudah dimodifikasi, kami menerapkan diskusi kelompok dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan dengan tujuan pembelajaran yang berstimulus, peserta didik lebih termotivasi karena ada tantangan yang sesuai dengan kemampuan kognitif mereka, serta menuntut mereka untuk tidak hanya memahami informasi, tetapi juga mengolah, mengevaluasi, dan menciptakan solusi baru berdasarkan pengetahuan mereka. Pada bagian asesmen, setelah dimodifikasi, kami tidak hanya menggunakan asesmen formatif, tapi kami juga menggunakan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Alasannya, karena asesmen yang digunakan sebelumnya hanya menggunakan asesmen formatif saja dengan mengukur penilaian pengetahuan dan sikap. Sedangkan pada modul yang telah kami modifikasi, kami menggunakan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan kemampuan siswa yang berbeda agar proses pembelajaran dapat dilakukan secara efektif. Baiklah, selanjutnya pertimbangan penyesuaian kebutuhan belajar peserta didik. Komponen yang pertama yaitu kegiatan inti pada mengorganisasikan pembelajaran. Hasil modifikasinya yaitu peserta didik melakukan diskusi dengan teman sebangku untuk menyelesaikan masalah yang diberikan sesuai dengan LKPD. Alasannya yaitu pada modul sebelumnya guru tidak melakukan diskusi kelompok dalam pembelajaran, sedangkan pada modul yang sudah dimodifikasi kami menerapkan diskusi kelompok dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan dengan berdiskusi peserta didik lebih cepat memahami materi yang belum mereka pahami secara individu, terutama ketika teman sebangku mampu menjelaskan dengan cara yang sederhana. Terima kasih. Selanjutnya, komponen kedua, kegiatan inti pada orientasi masalah. Hasil modifikasinya, dalam kegiatan inti, kami menyajikan informasi pada peserta didik dengan menampilkan video pembelajaran dan PowerPoint terkait materi pembelajaran yang akan disampaikan. Alasannya, pada modul pembelajaran sebelumnya, guru tidak menggunakan video pembelajaran maupun PowerPoint pada proses pembelajaran, sedangkan pada modul yang sudah dimodifikasi, kami menggunakan media pembelajaran seperti video dan PowerPoint. Hal ini dikarenakan peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, visual, auditory, dan kinestetik. Media tersebut dapat memenuhi kebutuhan berbagai gaya belajar tersebut, sehingga materi lebih mudah dipahami oleh semua peserta didik. Modifikasi yang ketiga pada bagian strategi pengajaran, di mana setelah dilakukan modifikasi, kami menggunakan gaya belajar yang beragam, di mana menggunakan gaya belajar visual dengan menggunakan PPT, dan guru juga menggunakan gaya belajar auditory dengan menggunakan penampilan video tentang materi pembelajaran. Alasan dilakukan modifikasi karena pada modul sebelumnya hanya menggunakan gaya belajar visual, sedangkan pada modul yang sudah kami modifikasi menggunakan gaya belajar visual dan auditory. Hal ini dikarenakan penyesuaian dengan kebutuhan peserta didik yang beragam. Dengan menerapkan gaya belajar yang berbeda pada setiap materi ajar akan diberikan contohnya. Peserta didik mampu menganalisis tahapan pengistisar akuntansi pada perusahaan jasa. Setelah itu, laporan keuangan
pada perusahaan jasa. Peserta didik mampu menyusun jurnal penutup setelah melihat video yang disajikan. Baik, dilanjutkan pada poin ketiga, yaitu pertimbangan atau penyesuaian lingkungan peserta didik. Komponen modul yang perlu dimodifikasi yaitunya mengkaitkan materi pembelajaran dengan lingkungan sekitar peserta didik. Hasil dari modifikasi yang telah kami temukan, yang pertama, setelah dilakukan modifikasi, kami mengkaitkan materi pembelajaran berdasarkan kondisi yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. Alasan untuk perlunya modifikasi tersebut dilakukan yaitunya pada modul sebelumnya guru tidak mengkaitkan materi pembelajaran berdasarkan kondisi yang ada di lingkungan peserta didik, sedangkan pada modul yang sudah dimodifikasi kami mengkaitkan materi yang lingkungan sekitar peserta didik. Hal ini dikarenakan materi yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari peserta didik lebih mudah dipahami dan diingat. Peserta didik cenderung lebih tertarik pada topik yang relevan dengan pengalaman mereka. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.